ada yang minat, dia itu bilang sama saya, tapi saya takut. Takutnya kenapa? Karena ada yang ditumbalkan. Setelah itu dia berbincang pulangnya kemana. Dia menunjukkan pulangnya ke area jembatan Pelengkung. Itu sosok orang yang menawarkan diri itu. Kalau kalau yang ronggeng itu suka jahil sih, yang ronggeng itu. Wajarnya sering terjadi persinahan di situ. Sering dijadikan tempat persinahan. Jadi aura persinahan itu dipancing oleh sosok gaib itu, ronggeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lintang Misteri dengan saya Gus Mipin. Bagi teman-teman Lintang Misteri yang saya muliakan, semoga teman-teman Lintang Misteri sehat selalu, murah rezeki dan panjang umur dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke. Makasih ya teman-teman sudah mendukung dan support Lintang Misteri. Semoga Lintang Misteri kedepannya semakin berkembang dan sukses agar bisa membantu teman-teman kita, saudara kita yang kurang mampu, seperti anak yatim piatu, lansia, dan semoga bisa terwujud, amin ya rabbal alamin. Dan Lintang Misteri akan selalu mendoakan teman-teman sehat walafiat dan selalu penuh keberkahan. Jangan lupa banyakin sholawat, istighfar, sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Oke, kali ini Lintang Misteri akan kupas tuntas Sungai Sengkarang, jembatan Pelengkung, peninggalan Belanda yang berada di desa Surabayan, kecamatan Wonoprigo, Kabupaten Pekalongan. Dan konon katanya sudah banyak orang-orang memuja pesugihan, angkat togel, jabatan, dan disitu sudah banyak korban tumbal tenggelam di sungai tersebut. Oke, sebelum kita kupas tuntas jembatan Pelengkung peninggalan penjajahan Belanda, kita langsung aja panggil Ki Jangkung. Ki Jangkung, lo gimana sih mas? Gak denger ya? Oh iya Mak. Itu agak, Mas Untung ini agak gimana gitu kan malam ini. Jangkung, tos dulu dong. Oh salaman. Dalam. Oh monggo. Sehat mas. Sehat-sehat alhamdulillah. Aku panggilnya Ki Jangkung kok yang datang Mas Untung. Iya, dia kan asisten saya ya. Asisten. Oh asisten. Iya. Asisten rumah tangga apa? Iya, betul. Mas Untung sehat ya? Sehat. Siap. Bos Andy. Oh ya, ini Lintang Misteri ada tamu spesial namanya Bos Andy, servis mesin jahit. Beliau ini sangat luar biasa dan bisa bikin semangat Lintang Misteri. Bos Andy sehat ya? Amin. Berkah ya. Ki Jangkung, tahu kan cerita jembatan Pelengkung ya, peninggalan Belanda ya? Iya. Itu dulu tahun berapa mas dulu mas? Itu sekitaran tahun 1920. 20. Iya. Udah lama banget ya. Lama. Peninggalan Belanda sama Jepang ya. Itu Ki Jangkung tahu cerita semuanya nih. alhamdulillah saya sudah pernah masuk ke alamnya ya. Ke alam sana. Iya, alam sana. Luar biasa ya, berarti udah banyak-banyak. Iya. Makhluk astral mungkin mas ya. Kalau dijabarkan di situ wilayahnya bangsa lembut. Bangsa lembut ya. Iya. Dan konon katanya juga ada nyini ronggeng ya mas ya. Ada ya. Ada ya, ada. Sudah siap mas? Sudah siap. Ya. Alhamdulillah nih Ki Jangkung sudah siap akan mengupas tuntas jembatan Pelengkung Sungai Sengkarang. Tak perlu lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Jangan skip ya, biar teman-teman bisa mengambil hikmahnya tentang jembatan Pelengkung, peninggalan penjajahan Belanda. Lintang Misteri antara ada dan tiada, mereka ada. Ya, pertama saya mau cerita sebenarnya yang ada di area lokasi jembatan Pelengkung ya, yang berada di desa Surabayan,
Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan ya. Jadi jembatan itu salah satu peninggalan Belanda yang paling tertua di daerah kabupaten ya, Kabupaten Pekalongan khususnya ya. Itu sekitaran tahun 1920. Kalau dalam pandangan sisi lain, kalau orang main ke jembatan Penggong itu awalnya itu biasa mas, tapi kalau di dalam dunia spiritual seperti paranormal ya mungkin ada unsur yang berbeda ya, jadi bisa mendalami apa sejatinya yang ada di area gaib di jembatan Penggong ya. Saya sendiri pernah masuk ke situ. Contoh, saya pernah menggandeng ya, salah satu calon kepala desa, tapi dia bukan lewat secara langsung saya untuk menuntun, untuk meminta kepada penghuninya. Jadi dia itu minta arahan kepada saya. Jadi dia itu penasaran mas, apa benar kalau di area jembatan Penggong itu juga bisa digunakan untuk meminta naik jabatan. Awalnya itu dari orang ya, dari orang luar ya. Jadi cerita simbang siur tentang adanya sosok-sosok gaib yang berfungsi di area itu sudah melegenda jembatan Penggong itu. Bahkan sampai luar kota pun masuk ke arah desa Surabaya. Jadi rasanya itu penasaran itu ya. Saya sendiri pernah melihat ya, ritual di bulan Suro ya, itu orang-orang golongan elit ya masuk ke area situ. Parkiran kan di depan area makam Surabaya ya. Jadi mereka itu kalau saya lihat itu memuja mas, memuja pesugihan. Waktu itu saya lihat plat nomornya itu bukan plat nomor Pekalongan, itu plat luar kota semua mas, jauh-jauh. Rasa penasaran saya intip ya, ritual apa yang mereka lakukan di area jembatan Penggong itu. Ternyata ritual orang-orang yang masuk ke dalam jembatan Penggong itu ingin kaya. Intinya itu ingin kaya, bukan ingin kaya aja, tapi di dalam alam gaib di jembatan Penggong itu banyak mas. Jadi ada pasar setan, di situ ada pasar setan ya, ada tempat untuk meminta togel, banyak itu banyak. Jadi kalau saya terangkan mungkin sangat memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi kalau orang awam mungkin pandangannya itu biasa, tapi dalam pandangan spiritual seperti saya itu luar biasa. Karena sosok-sosok yang ada di area jembatan Penggong itu sosoknya banyak mas. Ada siluman ular, ada raja jin gitu ya, namanya itu waktu saya interaksi itu namanya itu Kartubi, Jim Kartubi. Itu sosok Jim Kartubi itu penguasa yang ada di Sungai Sengkarang. Itu sosok beliau itu seperti genderuwo, itu lidahnya itu seperti karpet merah mas. Jadi kalau orang mau masuk ke area jembatan Penggong untuk meminta pesugihan itu lewat lidahnya mas. Jadi mulutnya itu membuka, jadi orang itu masuk ke napaknya itu, nginjaknya itu lidahnya sosok jin itu pun nggak sembarangan. Kalau orang masuk nggak sembarangan, itu yang ngawal. Kalau masuk yang ngawal orang itu mau minta pesugihan itu, yang ngawal itu Buto Ijo mas, ada pengawalnya, bukan kita masuk sendiri ya, dikawal sama Buto Ijo. Itu nyata itu nyata.
Dan di situ pun banyak kejadian-kejadian yang sangat tragis ya, tentang tenggelamnya orang-orang sekitar ya. Tapi bukan orang berbunuh di situ ya, jadi orang-orang jauh ya. Kadang ada yang mancing tenggelam. Yang saya lihat itu 1996 mas, itu masa waktu saya masih kecil ya. Itu pernah kejadian seorang anak kecil ya mancing, jadi pancingnya itu kena itu mas, cangkol. Jadi dia penasaran mas, si anak itu penasaran, di filmin ke dasar lautnya itu. Tapi si temannya yang satu itu nungguin ya, nungguin temannya itu masuk ke dalam air ya. Itu nggak keluar ke dalam, keluar di area sungai, enggak mas. Jadi beliau itu jadi korban. Ini sempat sempat menggegerkan mas di warga sekitar itu, sekitar tahun ya 96 mungkin. 96 yang saya ingat 96 itu. Waktu itu 3 hari 3 malam pencarian korban mas. Setelah dicari ya diundangkan paranormal ya. Waktu itu saya ingat dari Cirebon, itu ritual itu 3 hari 3 malam itu untuk mewujudkan korban itu ke dasar sungai mas. Itu 3 hari 3 malam ya, yang melihat banyak mas. Itu saya nggak bohong, itu real nyata. Itu sekitar tahun 96 itu. Waktu kejadian itu gara-garanya itu mancing, patisnya itu nyangkol, cuma nyangkol mas, diselemin sama anak itu, yang satu nungguin. Tapi berapa jam nggak nongol mas, kan aneh. Setelah itu geger mas, yang satu kan cari bantuan kepada warga ya. Itu ya ibaratnya itu ngomong apa adanya. Jadi teman saya itu ibaratnya itu ngomong cerita, teman saya itu mancing tapi pancingnya itu kesangkol, sangkol itu nggak keluar. Kamu panik semua, panik. Pas paniknya waktu itu si yang temannya korbannya itu pulang ke kampungnya ya. Jadi dia itu bilang sama keluarganya, keluarganya langsung ke sana. Ya nggak kuat, pingsan di area itu, pingsan. Emang bener-bener nyata si temannya korban itu ngomong bahwa temannya itu ada di dasar sungai. Itu waktu pencarian 3 hari 3 malam didatangkan seorang paranormal ya dari Cirebon. Waktu itu saya lihat ritualnya itu pakai itu mas, pakai bantal. Jadi bantal dilempar ke tengah sungai ya. Nah, itu ada sebuah ya, sungainya kan diam mas, nggak arus ini, nggak diam, wadong. Jadi 3 paranormal, jadi dari arah utara sama selatan itu dilempari bantal. Terus bantal itu muter mas, itu yang menyaksikan itu banyak, muter, bantal itu muter, tapi nggak tenggelam. Yang anehnya itu nggak tenggelam. Itu belum terjadi penampakan. 2 hari itu belum penampakan. Setelah 3 hari penampakan, tapi penampakannya bukan sosok anak itu mas. Yang saya anehnya itu dia berwujud ikan gabus. Aneh kan? Nampak di dasar rumah tapi ikan gabus. Itu yang saya lihat itu sebenarnya bukan ikan, dia adalah sosok anak itu. Itu ikan gabusnya itu besar sekali mas, ya segini lah, gempol. Waktu itu orang-orang awam kan nggak tahu ya kalau ikan gabus itu adalah jasadnya korban yang anak yang mancing itu. Setelah menjelang subuh ikan gabus itu waktu disinggirkan di pinggir dasarnya itu hilang mas, hilang dengan sendirinya. Setelah pagi-pagi yang saya ingat ya, mau menjelang zuhur lah,
Itu sosok korban itu pas nampak di waktu ikan gabus itu disingkirkan, nampak saya itu geger. Jadi penemuan itu sangat sangat mengerikan, Mas. Tapi yang jadi tragisnya itu sosok anak itu, tubuhnya itu, bagian tubuhnya, organ tubuhnya itu sudah banyak yang hilang. Dari mata itu hilang, Mas. Ini apa, perutnya itu bolong, sama apa tuh yang buat ya pantat kita itu hilang, Mas. Tuh. Nah, dalam pandangan saya waktu anak mancing itu ada, ibaratnya itu ada sosok dari bangsa lembut ya yang melintas, Mas. Karena jalur Sungai Sengkarang itu ada hubungannya dengan pintu-pintu gaib yang ada di sekitar Palongan, Mas. Jadi waktu jam mancing itu ibaratnya itu keseliring lah, keseliring. Jadi bocah itu keseliring. Jadi orang orang paham berarti ya, ibaratnya nggak tahu sekarang nyatanya, ibaratnya itu masih anak-anak ya, jadi nggak tahu area itu angker ya. Waktu itu yang saya lihat itu adalah putri urang. Jadi dia itu dijaili ya, ibaratnya itu ya kasihan, Mas, jadi korban putri urang. Jadi sosok putri urang itu kepalanya tuh manusia, tapi tubuhnya itu udang. Itu memang ada, Mas, ada tuh di area jembatan Pengkung itu ada. Dan di situ pun banyak sosok-sosok lain, itu banyak. Jadi tumbal penjajahan zaman dulu itu banyak di situ ya, hampir ratusan ada. Jadi tumbal pribumi itu disambalkan di tembok-tembok, apa itu namanya tuh, pondasi-pondasi jembatan, Mas. Itu nyata, kalau saya itu nyata. Bahkan kalau setiap malam tertentu pasti ada tangisan-tangisan, jeritan-jeritan. Banyak sekali sosok di area jembatan Pengkung itu. Dan di situ pun ada sebuah ibaratnya itu kayak wayang, Mas. Wayang, tempat ritual wayang, karena dulunya itu waktu pembuatan jembatan Pengkung itu diadakan acara wayang. Jadi sebelum jembatan Pengkung itu jadi ya, itu ada ritual, ibaratnya itu ritual wayang sama golek. Itu yang main itu orang-orang asli, bukan bangsa gaib. Ada hajatan ya. Iya, ada, iya. Nah, setelah itu terjadilah banjir bandang, Mas. Terjadilah banjir bandang. Nah, pas waktu itu ada acara ritual penyebab gunung, para yang pemain-pemain itu pada tenggelam karena ada arus banjir bandang. Sampai sekarang orang-orang yang ada yang pada main wayang di area situ itu jadi penghuni jembatan Pengkung. Jadi kalau malam tertentu itu pasti ada orang yang mendengar suara gamelan. Itu nyata. Pas waktu malam suro pernah terjadi ya, teman saya sendiri. Jadi teman saya itu pulang kerja ya, lewat di arah jembatan Pengkung ya. Itu ramai banget, Mas. Dia nggak sengaja mampir nonton wayang di area situ. Tapi yang jadi anehnya, besoknya itu nggak geger. Padahal teman saya itu benar-benar masuk ke alam kayak area Jembatan Pengkung. Tapi dia cerita ke sama teman-temannya itu nggak percaya bahwa di area itu semalam ada hajatan, nggak percaya. Tapi teman saya itu benar-benar masuk, nyata. Ramai kayak orang jualan, ramai. Itu sekitar tahun 2013. Jadi teman saya itu terpancing masuk ke alam gaib.
alam gaib di jembatan Pelengkung ya, itu nyata. Dan Itu hajatan tiap hari apa mas? suro, Tertentu biasa atau suro, suro. Kalau setiap malam suro, kalau kita penasaran ya, kalau kita penasaran bisa ditungguin mas, bisa ditungguin siapa yang datang ke area lokasi, pasti ada, pasti ada. Nah, itu tujuan apa nggak tahu, banyak itu. Jadi pengalaman saya masuk ke dunia gaib di jembatan Pelengkung itu bukan saya omong doang, jadi itu benar-benar saya nyata. Padahal dulu saya kecil itu main di area situ, mandi apa main layangan itu saya di situ. Itu ada juga kuburan mas, kuburan itu kuburan satu ya, itu kuburannya itu dari jenderalnya Belanda, itu juga dikubur di area jembatan Pelengkung. Itu ada di sebelah utara, itu dikubur di situ mas. Masih ada peninggalannya tapi di dasar sungai, itu makamnya di dasar sungai. Jadi orang apa nggak bisa lihat, ada masa apa wafatnya itu ada tulisannya, ada itu di sebelah utara. Jadi di posisi di ini, nah ini di makam di sini, entah tujuannya apa nggak tahu. Kalau yang paling banyak korban untuk pondasi itu di sebelah selatan, selatan. Dan di atas apa tuh, di atas jembatannya itu ada sesosok siluman ular ya, siluman ular bermahkota di situ? iya, itu sosoknya wanita. Jadi di arah situ yang berkuasa itu bukan satu tapi banyak, banyak sekali di situ ada itu. Bahkan juga ada harta karun di situ, ada mas, di tengah-tengah itu ada harta karun, tapi nggak ada yang bisa kuat untuk mewujudnya, nggak ada. Kalau benda-benda pusaka batu itu gudangnya mas, banyak di situ, banyak. Jadi begini mas, di situ tuh ada sosok siluman itu banyak ya, ada raja jin ya, ada siluman ular, ada putri udang ya. Di situ banyak. Di area situ ada rombongan ronggeng mas, tadi kan rombongan wayang ya, Iya. ada ronggeng di situ, ada juga nyai ronggeng juga ada. Itu sosoknya mengerikan mas, seperti serenggi. Serenggi ya, itu berjubah, pakai jubah merah ya, jubah merah. Itu di situ ada susu kondenya. Itu sering penampakan di jembatan di depan jalan raya. Itu sering ada yang pernah melihat, sering ronggeng itu. Itu di area itu pun juga banyak sosok-sosok yang lain ya, seperti kuntilanak, ya makhluk-makhluk yang tingkatnya itu rendah, banyak itu. Karena di situ juga sering dikunjungi oleh orang-orang yang pikirannya itu kurang berpikir tentang ekonomi. Ekonomi yaitu tentang togel, sering diritualkan minta togel itu sering, tapi bukan orang-orang tempat, justru malah orang-orang dari luar. Posisinya di mana mas? Itu posisinya itu di bawah mas, kan ada bawah itu ada sebuah kayak gua ya. Iya. Ada gua, itu di tempat itu ada. Jadi di situ ada sesajen itu ada. Di sebelah utara ya, utara itu tempat yang terjadi itu orang-orang minta togel. Nah, ya, kalau yang tujuannya beda togel ada lagi, seperti jabatan ya. Kalau minta jabatan kan langsung masuk ke dunia gaibnya langsung mas. Jadi itu langsung kepada penguasa di situ, yaitu Jim Kartubi namanya. Itu sosoknya itu besar sekali, hampir sama seperti jembatan Pelengkungnya mas, sosok beliau itu bahkan lebih besar dari Jim Kartubi itu. Jadi kalau dia berdiri itu jembatan Pelengkung itu di bawahnya itu, tapi
buat orang-orang yang seperti naik jabatan, pesugihan, itu gitu. Kalau yang di sebelah yang barat itu ada pasar setan. Jadi di situ banyak komplek Bangsal Lembut juga ada. Komplek. Iya, komplek Lembut. Ramai berarti mas? Rame. Dulu kan pernah terjadi longsor mas, karena kecerobohan orang-orang itu minta yang nggak meraut, nggak nalar, pikirannya manusia nggak nalar, itu sempat terjadi longsor. Rame itu waktu itu benar-benar real nyata, bukan saya ngarang. Pernah terjadi longsor, dan pernah terjadi waktu pembuatan itu regasi saluran terbaru jembatan Punggung itu pernah terjadi penampakan seseorang dari Bangsal Lembut itu keluar dari area itu, menghampiri seseorang, menawarkan dirinya, ngasih uang mas. Itu nyata, ngasih uang koper. Itu terjadi pas waktu setelah luhur mas. Jadi orang itu lagi makan di warung ya, kan di area itu kan ada warung makan. Nah, sosok orang itu pakai seperti orang biasa kantoran mas. Itu menawarkan diri kepada orang yang ada makan sedang warung itu mas. Menawarkan uang koper, itu dibuka nyata. Salah satu orang itu ada yang minat, dia itu bilang sama saya, tapi saya takutnya kenapa? Karena ada yang ditumbalkan. Setelah itu dia berbincang pulangnya kemana, dia menunjukkan pulangnya ke area jembatan Pelengkung. Itu sosok orang yang menawarkan diri itu berpakaian seperti manusia biasa mas, pakai dasi di kantoran, tapi dia mengarahkan bahwa dia itu pulangnya lokasinya itu jembatan Pelengkung. Setelah itu dia nggak berani. Itu orangnya itu emang bener menujunya ke area situ, ke area jembatan Pelengkung. Itu sekitaran tahun 2001 ya, yang saya ingat. Itu di area itu sempat geger mas. Tapi orangnya yang ditawarin itu sudah meninggal, sekarang sudah meninggal. Jadi kita nggak bisa ambil ceritanya, jadi sudah meninggal. Itu nyata mas. Memang dia takut karena minta salah satu korban dari keluarganya. Itu nyata, uang koper mas. Dia minat, tapi dia yang ngasih itu minta harus salah satu ada yang ikut saya. Lalu dia menolak, tapi dia nggak marah, dia jalan kaki ke arah jembatan Pelengkung. Nyata itu. Ada lagi kejadian yang aneh lagi, anak kecil itu daerah Seragi yang saya dapat dari daerah Seragi ya. Jadi anak kecil itu dimarahi sama orang tuanya mas. Dimarahin sama orang tuanya, dia tuh minggat dari rumah itu, dia tuh naik sepeda mas. Naik sepeda dia tuh ngumpet di bawah jembatan Pelengkung kan itu ada gua ya. Nah di situ anak itu ngumpet beberapa hari di gua itu mas. Setelah ngumpet beberapa hari itu, saya tanya ya, apa saja kamu lihat di area jembatan itu? Dia nggak bisa cerita. Karena apa? Dia melihat semua sosok yang ada di jembatan Pelengkung. Mulai dari yang saya sebut itu, sama siluman ular, kuntilanak, pocong dan lain sebagainya itu, ya anak kecil itu sudah melihat semua. Karena dia ketakutan, dia lari ke kampung. Karena dia kan nggak makan mas, beberapa hari nggak makan. Nah di situ dia lapor kepada RT setempat. Dia ditanya, ceritanya kenapa kok minggat sampai ke sini? Begitu dimarahin sama orang tua. Itu lari ke warga ya, warga menolong dan memberikan uang makan, karena dipulangkan lah. Setelah itu dipulangkan, itu memang anak itu memang benar-benar melihat semua alam situ.
Kalau yang ronggeng itu suka jahil sih, yang ronggeng itu wajarnya tuh sering terjadi persinahan di situ, sering dijadikan tempat persinahan. Jadi aura persinahan itu dipancing oleh sosok gaib itu, ronggeng itu, sosoknya berjubah merah. Sampai sekarang masih ada, tapi jahilnya berkurang, tidak seperti dulu gitu. Kalau yang siluman ular itu ibaratnya itu yang utama ya, yang di atas itu melilit jembatan penghubungnya mas, itu sosoknya kepalanya wanita bermahkota, ada mahkotanya. Jadi nggak sembarang kalau orang, kalau benar niatnya nggak baik mungkin ya akan ada efeknya di situ, karena berdampingan dengan ada makam aulia di situ. Jadi makam aulia itu ibaratnya itu nggak mengizinkan kalau di situ ada perbuatan-perbuatan yang kotor lah, seperti zina, minta pesugihan, jabatan, togel, banyak. Kalau yang ritual pesugihan yang saya lihat itu nabur uang receh. Jadi setelah ritual itu dia itu jalannya itu malah mundur mas, malah jalannya mundur tapi dia menaburkan uang receh ke dalam sungainya itu ritualnya begitu. Entah dari mana juru kuncinya nggak tahu, padahal di daerah itu nggak ada juru kuncinya, dari pribumi itu nggak ada juru kuncinya. Nah arahan dari siapa nggak tahu. Itu sudah terkenal ya, jembatan penghubung di tahun-tahun yang lalu sudah terkenal. Tapi sekarang alhamdulillah sudah berkurang, Itu ya kalau orang awam kalau main di situ ya sopan karena kan berdekatan dengan makam aulia, jadi nggak sembarangan. Jadi ada gesekan lah. Terus dulunya sering untuk perbuatan zina, main apa tuh judi zaman dulu pakai batok kelapa itu sering, jadi ada sih sering, karena mungkin nyaman, mungkin main di situ kan nyaman. Iya. Jadi auranya itu waktu itu memang sangat kotor ya, dikotori oleh manusia ya kotor ini. Sampai sekarang alhamdulillah enggak. Jadi begini mas, waktu saya interaksi di alam gaib di jembatan penghubung, waktu itu pembuatan jembatan yang sebelahnya itu mas, kan sempat dijadikan di dekat area jembatan itu pernah dijadikan jalan pintas darurat ya, waktu pembongkaran jembatan kota santri itu ya, kan sempat nggak bisa dilewati ya. Itu sering terjadi korban, karyawan itu terjadi korban ya, banyak yang meninggal. Jadi nggak sembarangan, karena sosok ular itu sangat nggak terima, sosok ular itu nggak terima. Saya lihat sendiri itu, kalau saya jabarkan, wah ularnya itu sangat panjang, besar sekali, warnanya hitam. Waktu itu ya jadi aneh ya, waktu pembongkaran di jembatan yang namanya kota santri itu, ada jembatan Sasak ya, itu tuh uang itu waktu di pembagian uang kepada petugas-petugas yang jaga itu, uangnya itu nggak habis-habis mas, padahal yang melintas itu jarang. Itu uang itu ibaratnya itu nggak ada yang habis, bahkan yang menerima itu bingung sendiri, ini uang dari mana, padahal orang yang melintas itu jarang. Yang jadi anehnya itu uangnya itu dari mana, itu memang nyata karena kakak saya itu juga ikut jaga di pos jalan darurat, jarang sendiri. Uang kok banyak. Setelah itu saya penasaran ya, ternyata dari bangsa lembut itu ada yang jahil ngasih uang.
Jadi mungkin ada yang baik ada yang buruk ya. Jadi ya itu ibaratnya itu ngasih kepada ibaratnya itu petugas orang-orang yang jaga di waktu pembangunan jembatan ya, terutama kakak saya sendiri yang ngalamin ya, itu memang heran-heran. Kalau di situ kan ada harta karunnya mas, itu ada harta karunnya, tapi nggak bisa sembarangan diambil, itu ada hak warisnya, karena di situ tuh ada sesosok ikan emas lembar ya, pasang, itu yang jaga. Jadi nggak bisa orang sembarangan mengambil harta karun di situ, nggak ada. Kakak saya sendiri pernah pernah menjaring ikan ya, pernah dapat pusaka mas, jaring ikan tapi dapatnya itu pusaka, tapi warangkanya doang, dalamannya nggak ada, cuma warangka. Itu nyata kakak saya, jaring ikan tapi dapatnya pusaka. Itu jadi kekentalan mistis di jembatan Pelengkung itu sangat luar biasa ya. Sering terjadi ada orang tenggelam katanya dilarung sama Wiyonggo lah. Kalau orang sekitar kan bilangnya Wiyonggo. Wiyonggo itu sosoknya itu seperti itu mas, cumi-cumi, tapi rambutnya itu kawat, mukanya itu nggak ada mukanya teman-teman, mukanya itu mukanya bonyok, itu pakai jubah kayak mak lampir, itu namanya Rambutnya Wiyonggo. kawat. Iya, rambutnya kawat, itu kan fungsinya untuk menenggelamkan orang-orang yang main di sungai itu kan bisa berubah. Wiyonggo itu bisa berubah, ibaratnya itu orang bisa terpancing untuk mengambil sesuatu di area sungai ya, sungai Sengkarang ya. Jadi dia itu bisa berubah, sosok itu bisa berubah, contoh bisa berubah atau mainan lah, atau uang. Jadi orang itu dia tertarik, tapi setelah itu nanti dia berubah, dia menenggelamkan. Itu nyata, itu banyak di daerah Sembang Wiyonggo. Itu banyak karena ada istananya mas, istana Wiyonggo itu ada. Jadi nggak sembarangan kalau benar-benar orang mau niatnya buruk di situ nantang, nggak sembarangan, ya selamat lah ibaratnya. Tapi kalau kita sopan baik, insya Allah baik. Sudah berapa banyak makan tumpel mas? Oh banyak sekali. Silang berapa tahun sekali sih? Kalau yang sewaktu itu setahun sekali mas, setahun sekali ya, setahun sekali pasti. Tapi yang jadi korban itu rata-rata anak muda, anak kecil, anak muda yang masih banyak berumuran lah yang sering itu. Pernah terjadi korban ya, waktu itu pas konvoy partai mas. Jadi orang itu lewat jalan darurat, lewat jembatan, dia itu jatuh ke arah bawah tuh, meninggal di tempat. Jadi apesnya orang itu jadi ada pawai kampanye partai ya, dia tuh pengen buru-buru pulang. Jadi dia tuh lewat jembatan Pelengkung, karena mungkin terkena bisikan dari bangsa lalu, dia tuh masuk jurang. Dia sempat menggegerkan tuh. Jadi orang itu mau buru-buru pulang, ingin nggak mau ketemu dengan orang-orang pawai, jadi dia lewat situ, dia terjerumus ke dalam sungainya, meninggal di tempat. Ke jembatan Pelengkung itu kan penjajahan Belanda lah. Dulu emang ada peperangan di situ? Ya ada, itu kan ibaratnya itu kan jalur alternatif. Jadi ada dua mas, berarti ada tiga. Yang jembatan Kota Santri, jembatan Pelengkung, yang satunya itu jembatan kereta api. Sampai sekarang. Tapi kalau yang jalan buat kereta api itu sudah rusak karena sudah dibom nuklir sama Jepang. Jepang. Kalau jembatan Pelengkung kan peninggalan Belanda. Nah kalau yang ini kan untuk buat jalur apa itu amunisi ya, amunisi. Jadi dibom nuklir sama pihak Jepang. Itu kalau mungkin kalau nggak dibom ya mungkin masih ada peninggalannya, tapi peninggalan pondasinya masih ada mas. Masih ada.
itu nyata. Cara ritual pesugihannya gimana Mas di jembatan Pelengkong Mas? Kalau yang saya lihat waktu itu ritualnya itu menemukan uang receh setelah ritual, tapi jalannya itu mundur sambil menebarkan uang receh. Iya. Begitu yang saya lihat. Tapi nggak ada juru kuncinya. Nah, itu dari juru kuncinya dari luar nggak tahu. Yang saya lihat begitu. Terus siluman ular itu bagian apa di situ Mas? Kalau yang saya interaksi ya, jadi dia itu ibaratnya itu penguasanya ya penguasanya. Tapi dia itu melilit jembatannya. Salah satunya kayak kakak saya sendiri pernah mau menjaring ikan ya, waktu belum nyemplung ke sungai udah lihat itu sosok ular itu lari Mas, pada lari, orang 3 itu pada lari semua karena orang awam ya. Kalau orang spiritual mungkin ya bisa interaksi, itu nyata. Terus ada Nyi Ronggeng ya? Iya. Itu Nyi Ronggeng siluman atau bangsa jin Mas? Kalau Nyi Ronggeng akhirnya itu bangsa seperti kita, cuman meninggalnya itu kan yang saya tadi ngomong itu kena banjir bandang. Cuman Nyi Ronggeng itu ibaratnya itu ya tidak mau lah kalau area tempat itu untuk perbuatan seperti orang yang ya itu orang-orang yang enggak pakai nalar lah, ingin cepat kaya itu. Terus di pasar setan itu ada berapa sosoknya itu apa aja Mas? Banyak, itu banyak. Jadi pasar setan itu ya seperti kita di pasar transaksi jual beli. Ada itu, memang ada itu di sebelah barat, itu sebelah barat. Jadi kayak komplek sampai sekarang masih ada. Tapi kalau orang awam nggak bisa nembus, tapi kalau orang-orang spiritual bisa, pasti bisa. Sampai sekarang masih makan tombel Mas? Kalau yang saya lihat kesini jarang, sudah mulai berkurang ya. Paling dari arus saja, nanti ada orang meninggal melewati jembatan Pelengkong, tapi nanti ketemunya di Pencongan. Iya. Karena itu tembusnya laut, arah Pencongan, Selamaran, tembusnya ke Selamaran. Karena Sungai Sengkarang itu tembusnya itu ke pantai utara, muara pantai utara ya. Di situ tembusannya itu ke situ. Jadi kalau ada orang meninggal dari arah dari entah itu dari atas ya, dari atasnya dari entah dari Rogoselo apa itu, nanti ketemunya itu di Pencongan, muara pantai utara. Jadi jembatan Pelengkong itu sempat dijadikan lewat lintasannya korban tenggelam, sering Mas. Berarti itu sungainya besar ya? Besar sekali. Ya sembarangan kalau mancing di situ, kayak zuhur atau kayak menjelang maghrib, mendingan pulang. Di lokasi jembatan Pelengkong ada berapa pusaka Mas di situ? Kalau saya bukakan mata batinnya, pasti ingin minat. Di situ gudangnya pusaka, tapi nggak sembarangan orang ngambil ya. Jadi kalau sampai jauh, jadi maaf ya, kalau ilmunya rendah ngambil situ bisa fatal. Fatal ya. Saya sendiri pernah melakukan di situ. Tapi alhamdulillah saya bisa keluar. Kalau saya nggak bisa keluar, saya mungkin sudah ibaratnya tuh bisa keluar kan sudah tangisan. Sudah tangisan. Karena pusatnya benda pusaka itu ada di pusat sungai itu. Ya. Jadi kalau ngambil itu harus nyemplung Mas. Nggak sembarang bisa cari, enggak. Emang kepancing harus nyemplung. Kalau nekatnya nggak berani, ya mungkin nggak bisa terwujud. Karena beberapa paranormal juga saya pernah konsultasi ya, memang begitu caranya. Jadi kalau nggak nekat, nggak bisa, itu berarti ya nggak bisa terwujud.
ibaratnya itu kita melawan nyamber Ya. begitu. Itu dipusar ya, pusar. Itu korban tumbal itu di situ dijadikan apa, Mas? Ya pondasi. Pondasi. Iya, pondasi buat kuat. Sampai sekarang nggak pernah longsor. Pernah terjadi longsor, Itu pasti. pasti. Tapi setahun sampai sekarang cuma 1 kali terjadi longsor itu. Nah, itu mungkin orang-orang kampung mengadakan mujahadah mungkin ya, agar semua warga bisa selamatnya. Begitu. Pernah terjadi longsor, pernah ramai itu. Karena mungkin kejahilan orang-orang yang berbuat yang mungkin nggak masuk nalar. Contoh, minta pesugihan, togel, jabatan. Itu sebenarnya nggak terima. Yang nggak terima itu bukan dari bangsa lembutnya. Di situ kan ada makam aulia. Jadi nggak sopan, berdekatan dengan makam aulia. Itu makam aulia namanya siapa, Mas? Yai Demyati. Oh, Mbah Demyati. Iya, Yai Demyati. Ya, sesepuh desa Surabayanya. Ada lagi Mbah Suro. Itu Mbah Suro ya. Itu ibaratnya itu yang babat desa Surabaya. Namanya, nah kalau namanya aslinya itu bangsanya dari Arab ya. Itu kan kalau Mbah Suro kan dari kerajaan Mataram. Iya. Jadi dia membabat desa Surabaya itu pelarian perang Majapahit sama Mataram. Iya. Jadi lari ke desa sini, desa Surabaya ini. Dia yang membabat Mbah Suro sama Mbah Bayan. Tapi makamnya nggak campur sama makam umum, nggak ada orang yang tahu. Ada lagi Mbah Waler, namanya Mbah Waler. Itu ibaratnya itu tokoh saktinya Surabaya ya, yang ikut berjuang mengusir penjajah. Itu namanya Mbah Waler. Tuh, banyak di situ. Korban tumbal dijadikan pondasi, berarti nggak di alam Persia, Mas? Iya, itu ditanam langsung di pondasinya, ditanam dari pihak company, dari pihak. Jadi mereka itu siksa kalau meninggal dia langsung dikubur di situ, Mas. Dijadikan untuk benteng, untuk pondasi benteng. Sering itu jadi suara-suara cerita minta tolong, sering. Udah pada tahu ya. Iya. Tahu. Terus Nyi Renggeng itu ditugaskan untuk apa di situ, Mas? Ya tugasnya memang untuk di lokasi itu, memang sudah berarti tempatnya sudah di situ, sampai sekarang. Jadi sosoknya itu berjubah merah, ada susuk kondenya. Oh iya. Iya. Terus kalau ada orang memuja pesugihan itu yang datang siapa, Mas? Ya itu yang dari bangsa-bangsa yang ingin menyesatkan. Contoh ya kayak itu siluman ular itu. Sampai sekarang masih kalau di bulan Suro. Pesugihan ya? Iya masih di bulan Suro. Tepatnya pukul jam 12 ke atas pasti ada mobil parkir di depan area itu ada. Togelnya masih ya? Sekarang masih tambah ramai. Tapi kan sebagai warga kan nggak ngurusin urusannya beliau, mereka. Yang penting kan sudah sebagai sudah memperingatkan ya. Iya. Nggak boleh ya. Masalah dia mau masuk terserah, urusannya beliau sendiri. Sampai sekarang. Setelah ini ada cerita lagi nggak, Mas? Oh, kalau cerita saya masih banyak, pengalaman saya masih banyak. Iya. Masih banyak. Berarti ini kupas tuntas jembatan Pelengkong sudah cukup ya, Mas? Cukup ya. Nah, cerita dari Kinjangkong kupas tuntas tentang jembatan Pelengkong sudah sering orang memuja dan ritual pesugihan, ritual togel. Semoga video ini bisa diambil hikmahnya, diambil pelajaran kita semua, diambil positifnya, tinggalkan negatifnya. Barangkali ada pesan ini, Mas, tentang jembatan Pelengkong? Pesan saya begini, jangan sekali-kali masuk ke lokasi jembatan Pelengkong untuk perbuatan yang tidak baik. Ya. Karena di situ ada makam aulia. Tolong dihormati, karena sosok ulama itu ulama yang
luar biasa. Ya. Jadi kita menghargai ya, menghormati. Jadi orang pribumi, orang luar yang menonton video ini ambil hikmahnya, jangan nggak percaya di lokasi itu. Kalau nggak percaya terjun ke lokasi itu, tanggung sendiri akibatnya. Yang penting saya sudah berpesan. Iya. Iya. Oh ya Mas, ini ada sesuatu ya yang mau ngasih hadiah Mas. Ya. Iya, di area sini sudah dari tadi ya. Iya. Nanti kita coba wujudkan ya sosok benda apa ya. Tadi sudah ibaratnya itu udah mau ngasih. Tolong kalau benda ini benar-benar wujud, kita semua nggak usah ibaratnya itu ingin memiliki ya Mas. Jadi kita hanya buat tahu aja. Ya. Jadi nggak usah berebut ya. Ya. Pokoknya berebut buat saya. Jadi ini hanya perwujudan ya. Nanti kita kembalikan atau entah itu kita nanti bisa direbuk lah. Ya. Ya. Pesan saya jangan berebut. Yang penting kita bisa menyaksikan wujudnya. Ya buat koleksi aja. Ya. Buat koleksi ya. Pindah lokasi Mas. Kita pindah lokasi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wujud sirawu sifatullah, wujud sifatullah, wujud sifatullah, wujud sifatullah. Allahu Akbar. Wujud sifatullah. Dulu nang kene. Di kamera dulu. Oh ya teman-teman Lintang Misteri ya, ini tadi secara mendadak tiba-tiba ada sesuatu diberi hadiah, sebuah batu mustika ya. Jadi ini bukan penarikan atau settingan ya, ini benar-benar aneh tapi nyata kok. Di lokasi syuting waktu podcast malam ini, malam Jumat Kliwon ya, jam 2 malam ini, jam 2 mau jam 3 ya. Ini kita akan ambil ya, ini sudah dimasukkan ke dalam gelas ya. Monggo jelaskan ke Jangkong kok kenapa dia secara mendadak sebuah batu mustika ini ya.
awalnya itu ya sudah dari tadi ya, jadi sosok yang ada di belakang saya itu sudah mantau ya. Jadi Oh, kan sudah mantau. iya, dia sosoknya itu berjubah putih ya, itu di area belakang saya. Tadi dari tim kita sudah ada yang melihat ya, sosok berjubah putih itu menampakkan dirinya. Jadi, itu bukan saya rekayasa. Di salah satu tim kita ada yang melihat ya, di belakang saya itu ada bayangan putih ya, sosok beliau itu yang ngasih. Jadi saya terangkan ya, di sini itu banyak benda pusaka di area sini. Contoh, saya pribadi sudah mewujudkan benda pusaka ini ada 5 di area sini. Bukan saya saja, tapi paranormal atau orang spiritual juga ada yang pernah membuktikan di area sini. Juga pernah ada, bahkan hampir sama jumlahnya, banyak. Ini namanya batu apa, Mas? Itu kalau yang saya lihat itu batunya itu mustika ya, mustika seperti yang ada di jembatan Plengkung, mustika air. Iya, mustika air. Itu fungsinya kalau di dunia spiritual fungsinya itu buat pengasihan. Ya teman-teman, barangnya ya. Berarti ini dilempar berarti, Mas? Dilempar ya, dilempar. Dulu saya sudah saya buktikan, tapi saya nggak ambil. Sudah 3 kali dilempar produk di area sini, tapi saya nggak ambil. Saya bukan sendiri, saya juga membawa teman. Jadi teman itu menyaksikan sendiri, emang ada suara kotak di area sini, tapi saya nggak ambil karena hanya di konten kita buktikan. Buktikan ya, hasilnya begitu. Ini dalam maksud apa, Mas, kok cara diberi? Ya mungkin dia buat tim Lintang Misteri ya. Iya, jadi semoga bermanfaat ya. Iya. Oke, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman ya. Jadi ini jangan ditiru ya, ini hanya orang-orang praktisi spiritual yang bisa mewujudkan benda batu mustika hadiah ya dari sosok berjubah putih yang tadi di belakang Kejanggong ya. Ini area lokasi syuting di kebun ini yang kemarin ya, ini sangat angker ya, luar biasa ini hadiah buat Lintang Misteri. Semoga bisa bermanfaat untuk kru Lintang Misteri. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyakin istighfar, salawat, salat 5 waktu jangan sampai ditinggalkan agar kita selalu diberkahi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nyampe sini Lintang Misteri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus video selanjutnya di Lintang Misteri. Antara ada dan tiada, mereka ada.